'Cause we'll be on a tightrope. Cause we'll be on a tightrope. Halo, Ica. Hello. Assalamualaikum, Mbak Cika. Aku lupa namamu Misa. Bagus ya namanya. Uhuy. Mbak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat? Apa kabar kamu? Alhamdulillah. Kayak anak kecil aja. Ih, kamu kayak berat sama besar. Ih, ini udah gede Mbak Cika teh. Ih. Itu Mbak, dari dulu masih mini-mini terus ya? iya, tapi sekarang udah gede. Badan aku udah melar. Sama aja Maaf, kelihatannya. maafkan Mbak, aku sakit perut. Bener nih. Udah makan belum? Udah, lagi biasa lagi Terus Ayo. deg-degan Astaga. belajar sama Mbak Cika. Ih, tenang. Ih, dan kayak Asli. gitu, Ica. Ica, aku kalau gitu aku mau cerita dulu ya. Tapi Ica misalnya mau bingung apa mau nanya, langsung nanya. Misalnya, Yes. Pak kecepatan nih, jelasin aku nggak ngerti maksudnya apa sih gitu ya, Oke, kasih tahu ya. oke. Oke. Oke, Nah, sip. jadi kan gini kita tuh, astaga, kita tuh kan aku ceritain dulu. Sebenarnya bahasa Mm, pemrograman itu ada macam-macam, Ca. Jadi nanti Ica misalnya, pengen belajar ini dong, Mbak, ajarin ini gitu, nggak apa-apa. Aku nanti nggak mm, menyesuaikan. Ica teh mau ke arah mana gitu ya. Oke. Nah, gini, sekarang aku ceritain Mm, dulu. Ica kan mau mm, belajar programming ya. Sebenarnya mm, programming itu tuh menurut aku lebih gampang daripada ngerjain administrasi atau ketemu orang. Karena coding itu ya, dia tuh mm, konsisten, Ca. Jadi mm, kita salah, dia pasti nggak jalan gitu. Nggak mungkin misalnya mm, di hari ini dia jalan, terus besok kok nggak bisa gitu. Kecuali kalau dia udah kompleks gitu ya, banyak pakai mm, bahasa pemrograman yang framework yang macam-macam gitu. Nah, jadi mm, mm, si ini ngapain? Eh si bahasa pemrograman ini tuh kan ada macam-macam. Ica kan kalau mm, belajar tuh misalnya orang nih mau belajar coding, mau belajar mm, apa? Lu mau belajar coding, belajar apanya gitu ya. Sebenarnya mm, bahasa pemrograman itu sama sebenarnya, Ca. Jadi nanti mm, aku ajarin eh, mm. prinsipnya tuh selalu itu gitu. Jadi nanti Oke. pokoknya kayak bahasa aja gitu kan. Bahasa kan ada subjek, predikat, ya gitunya ya. Mm, Ada mm, keywordnya. Nah, bahasa mm, ini juga gitu, cuman si sintaksnya dia beda-beda. Terus caranya dia apa ya? Kayak kayak biasalah kalau di bahasa ada yang diterangkan, nerangkan, nerangkan, mm, diterangkan gitu ya. Kayak Jerman sama Prancis beda gitu. Ya kayak gitu, mm, cuma pada dasarnya mm, kan pasti ada subjek, ada predikat. mm, Yang mana nih, yang laki, yang perempuan gitu. Nah, bahasa pemrograman kan sudah segini banyak nih. mm, Terus mau kerjain yang mana? Sebenarnya secara prinsip udah bisa satu prinsip mau pakai bahasa pemrograman apa aja tuh tinggal ganti sintaks. Cuman yang paling banyak terkenal itu kan si Python ini. Karena mm. dia itu gampang banget ya belajarnya. Maksudnya dia intuitif lah. Nah, bahasa-bahasa lain yang kecil-kecil ini tuh sebenarnya tergantung kebutuhan. Itu tuh ada yang misalnya arahnya pengen ke bikin web, ada yang arahnya mau bikin game, ada yang mau misalnya bikin app gitu ya. Itu toolsnya beda-beda. Kayak sendok aja gitu, sendok sendok nasi, Oke. sendok makan sama sendok sup kan beda gitu ya. Bisa nggak pakai Mm, sendok nasi makan sup? Bisa, cuman kagok gitu. Sama gitu kayak mm. misalnya eh, bikin game bisa nggak pakai C gitu misalnya. Bisa tapi capek aja gitu. Biasanya pakai framework Oh, lain gitu. oh Jadi jadi kita mau bikin apa disesuaikan aja toolsnya gitu ya supaya mempermudah si hasil cara bikinnya gitu kan Mbak? ah, betul. Nah, arahnya kan ke situ ya. Nah, si web programming ini tuh juga punya tool sendiri, maksudnya pakai bahasa sendiri. Mhm, Karena kebutuhannya dia, internetnya mhm, jelek nggak sih? Oke. Karena kebutuhan kita kan kalau web programming beda gitu ya sama pemrograman yang lain. Kayak misalnya Pari bikin robot gitu ya. mhm, Siapa mah ngodingnya nggak akan mungkin pakai HTML gitu karena si robot mhm, kan pakai mesin. Mesin itu kan mhm, harus ada low level lah gitu ya. Maksudnya harus mhm, pakai bahasa mesin yang dikompil ke microcontroller lah atau ke mhm, mhm. ya. Kayak embedded Jadi gitu itu tuh ya harus kayak gitu-gitu. di bawah tuh harus pakai C plus Oh, gak akan pakai HTML, PHP itu terlalu di atas gitu. Gitu. oh, oke, oke, Kira-kira gitu ya bahasanya. Nah, kalau oke. kalau orang kan ke ranking-ranking nih. Aku tuh Mhm, nunjukin itu bukan masalah, oh, jadi gimana nih kita belajar ranking atas? Enggak juga kebutuhan kita apa gitu. Cuman
kalau mau secara general belajar programming, orang biasanya Python. Nah, kan Ica lihat ya Mm-mm. di sini tuh Mm-mm. ada kode-kodenya ya. Si kode Mm-mm. ini nih ya kayak gini itu artinya dia bisa buat bikin web yang ada bola dunia ini tuh bisa bukan buat Mm-mm. web. Jadi kayak Java, C Sharp, Mm-mm. JavaScript, PHP nih. Kita nanti belajar PHP sama JavaScript nih, Ica belajar ini. Mm-mm. Gue Mm-mm. juga bisa. Jadi kalau kita mau bikin website atau web-based application, ini tuh Mm-mm. bahasa pemrograman ini. Nah, kalau mau Mm-mm. misalnya Ica dibilang Ica belajar dong bikin coding buat bikin aplikasi handphone gitu. Ah, Mm-mm. itu beda lagi codingnya. Bisa pakai C, Oh. pakai Java yang ada gambar ini, itu ada Mm-mm. bisa jalan di mobile gitu. Oh, iya, oke, oke, Python oke. teh nggak bisa dipakai ngoding Dia, app buat itu nggak bisa dia. Jadi makanya kan kita juga mesti Hmm. iya ya berarti bahasa apa nih yang pasti pakai. Nah, kalau Hmm. yang itu desktop itu yang jalan di PC kita gitu. Jadi Hmm. komputer apapun gitu. Nah, itu kebanyakan bahasa bisa dijalankan di komputer biasa gitu ya. Biasanya buat apa sih ya? Aplikasi lah misalnya buat nyatet apa misalnya aplikasi untuk apa input data penelitian kayak gitu-gitu. Hmm. Kenapa sih Pak Budi teh pusing banget sih, Cak, ngisiin itu apa sih namanya? BKD. Heeh, mau mati dia setiap hari, setiap itu marah-marah sampai di sosmed Kenapa marah-marah? sampai Lah, ngamuk, sampai stres. Dia bilang, aduh, stres BKD. Dia bilang, dia kan bimbingannya banyak. Terus aku bilang, oh maaf Pak, nggak mau bantuin. Ah, kalau gitu mah liar. Jadi pusing, pokoknya nggak tahu deh apa deh. Nggak taw ada beberapa sistem yang enggak, online liar, tahu Cak. Jadi Ica tuh enggak, sebenarnya Mbak. teh lebih skillful daripada orang-orang coding tahu. Enggak, Aplikasinya enggak, sampai aneh. enggak. Itu sebetulnya mah gini, Mbak. Kalau misalnya yang di BKD itu ya, itu kan dari beberapa sistem. Dia tuh akan narik dari beberapa. Nah, cuman memang jadi gini Mbak, kelemahannya sistem ITB ya, yang itu tahu Mm, dari karena Ica masukkan ke sistemnya dia. Jadi mm, ini Mbak punya rumah. mm. Nah, di dalam rumah teh ada rumah lagi. Allahu Kita teh Akbar. dependen ya. Apa istilahnya dependen terhadap data yang di rumah yang lain gitu. Hah? Terus jadi Gitu. harus nungguin data update dari yang Iya. lain. Heeh. Hah? Jadi gitu. Jadi Hmm. misalnya nih ya, Mbak punya bimbingan di ITB ya. Mbak bimbingan 10 orang. Nah, yang punya Mbak bimbingan itu adalah admin prodi. Betul ya, Mm-mm, admin mm-mm. prodi. Nanti si admin prodi masuklah ke sistem ITB namanya Six Academic. Oh ya, tahu itu aku. Nah, si Six Academic nanti orang ITB pusat narik dari Six Academic itu untuk bisa masuk ke BKD. Nah, kebanyakan jadi rumahnya banyak ya, Mbak? Oh, jadi teh berantai gitu nunggu dulu gitu Ya, baru dibuka. dependen. Ya, dependen. Kayak Oh, kemarin contohnya adalah yang punya bimbingannya Pak Ari, tiba-tiba ada menjadi bimbingannya di Pak Dimitri. nah bisa gitu kan di Nah, entry-nya udah per orang nah, gimana? nah, nah itu Ica juga nggak tahu apa namanya bagaimana. Berarti kan itu kesalahan adalah bisa human error atau sistem error. Karena gini Mbak, waktu kemarin sempat tanya sih ke Vicky, kenapa ini Ica buka BKD terus ada unauthorized error di situnya teh gitu Mbak. Nah, Ica jadi oh ini mah ya susah dependen. Akhirnya makanya kemarin yang punya Pak Ari diklaim di rumahnya Pak Dimitri si bimbingannya teh Oh, gitu. gara-gara nggak bisa dipindahin. Gak bisa, tidak ada satu orang pun yang bisa memindahkan hal itu selain pusat, dan pusat pun harus ke Jakarta karena itu adalah BKD sisternya Kemendikbud. Oh, sister, iya Pak Budi bilang sister. Oh Nah, my God. jadi masuknya di sisternya Kemendikbud, ada BKD, rekapan di situ semua ada. Oh my God, emang sistem, nah iya Ca, Ah, makanya perkodingan tipu lah pokoknya mah. menggila. Nggak, tapi bener deh. Kalau aku yang ngeliat tuh sebenarnya gini, ada dua hal sih, Cak. Kan Heeh. kalau misalnya kita ngedevelop aplikasi ya, kayak Nah, sistem lah, BKD lah, apalah segala heeh, macam itu kan heeh, orang-orang orang-orang IT kan yang ngoding heeh, dan heeh, itu nggak satu orang dan itu kayak heeh, pas kita lah harus sama siapa gitu kan satu tim heeh, gitu. heeh, Misalnya eh apa Comlab bikin app kan itu nggak semua sendiri gitu. heeh, Orang yang penting-penting tuh yang kayak Ica yang ngerti administrasi AI yang maksudnya Ih, tahu tuh dari sini ke sini ya dari sini ke sini ini di approve sama si ini si itu harus ke sini. Nah, kalau misalnya si orang software nggak ngomong bisnis, kalau di coding gitu bilangnya bisnis model Ca, jadi bisnis oh model iya.
lu mau gimana sih gitu. Jadi Hmm. kumaha ieu teh gitu. Kalau saya sih Ah, rumahnya Pak Dimitri itu boleh akses mm-mm, apa aja, rumahnya Pak Ari boleh mengakses apa aja. Terus mm-mm, gimana mm-mm, ngeklaimnya, masukin ke data. mm-mm, Nah, itu tuh kalau mm-mm, bisa si orang yang ngodingnya nggak ngerti alurnya dari orang-orang yang ngerti administrasinya kayak Ica, itu tuh mm-mm, kayak gitu Pak Genjut. Nah, terus kan sistemnya sulit tuh, rumit. Pak mm-mm. Budi tuh liar pisan. Orang. Dia teh harusnya jadi profesornya, tapi kalau udah Ya. ngerjain sister mah sampai ngamuk. Aduh, udah nggak usah diisi aja deh, biarin aja lah kata dia. Terus aku Sebenarnya simpel kok Mbak. Itu nah, cuman Ica nggak tahu apakah nah ini juga kelemahan sih sebenarnya. Jadi tiap ada kolom ya Mbak ya, ada kolom menarik dari portofolio. Jadi gini, Pak Budi harus ngisi portofolio ah, dulu sebelum ngisi BKD, ada portofolio, nanti ditarik, tarik, kolom up, tarik. Jadinya ribuh sih emang benar kata Mbak Cika. Jadi memang si adminnya tidak bisa menggambarkan yang Mbak ya, apa yang mau dibikin, gitu Ica nggak ngerti. nah, Gitu sih. itu sih desain bener. Makanya kemarin Pak Budi bilang, kita bisa nggak Hmm. sih bikin AI yang buat ngisi BKD gitu. Jadi nyuruh si AI weh gitu. Sok geura asupkeun ieu tah ieu data urang tah ieu asupkeun kata gue sama si Ica we atuh. Kata gue teh orang-orang kayak Buyati sama Ica membatur yang gitu-gitu kan yang mengerti lah harus gimana. Terus aku juga gitu Cak kemarin tuh Hmm. tell you tuh harus masukin. Hmm. Aku nggak kan bukan tetap ya di tell you Oh, alhamdulillahnya Mbak tuh. masih LB? Enggak, profesional part time nggak mau disuruh nggak full time teh nggak mau Ica. Nah, ih. Edan sih Hmm. Ica. Mau mati gue baca grup aja apa coba? Kenapa? Pengajuan proposal penelitian, Abdi Mas, laporan apa poin, Aku bisa, Mbak. Aku bisa bantuin, so. bikin proposal, terus kenaikan jabatan, udah gitu perwalian, udah gitu akreditasi mau mati gue lihat di, terus mereka sistemnya beda. Jadi kalau saya mau Abdi Mas yang ini ya, terus nanti mereka teh oh iya nih untuk apa sertifikasi dosen itu, ih aku mah Iya. cuma dua Igracia sama Igadis, oh sama LMS-nya Sinta aja tuh udah oh my god ini kok pabelit gini saya gitu ya, itu udah oh, terus mereka udah macam-macam tuh aku udah ya itu ini loh Cak, ini tuh Hmm. ini ya si ini tuh Hmm. aplikasi itu tuh adalah yang kayak Hmm. gitu-gitu. Itu tuh contohnya ya, kayak gitu ya. Ya, Heeh. dan itu kan maksudnya kalau kita marah-marah misalnya Pak Budi juga marah-marah, eh oh misalnya ini aplikasi membingungkan, sebenarnya yang bikin aplikasinya juga liar gitu. Berir. Masalahnya si Eta kan harus ngoding tampilannya kan, kata Ya. itu susah kan harus ada kolom di drag, kata si Eta teh emang lu pikir gue ngoding ngedragnya gampang, lu pikir ngakses ke database tuh database-nya cuma satu gitu ya, jadi sebenarnya di user sama di itu tuh ya gitu lah ada masalahnya, jadi biar Ica kebayang. Nah oke, nanti kita ngobrol lagi. Nah ini Mm-mm. ya, kalau ini ya kata kata aku tadi Cak, eh C sama C++ itu kalau Mm-mm. kayak gitu microcontroller kan biasanya buat robot. Ya. Jadi Oh. kalau kalau Pak Ari bikin robot kayak siapa, Pak Sony bikin robot tuh ya pakai C++. Nah itu bahasanya tuh agak beda sama bahasa-bahasa yang kita nyebutnya tuh yang jadi bahasanya tuh ada level bawah, ada level atas. Level atas tuh makin deket ke bahasa manusia, level bawah tuh makin deket ke bahasa mesin. Sebenarnya bahasa Hmm. yang paling bawah itu dia biner gitu, Cak. Jadi bentuknya 001 gini codingnya. Oh Nah, iya itu iya iya bahasa iya. mesin. Jadi emang si mesinnya tuh cuma bisa baca dua aja gitu. Maksudnya ada sinyal atau nggak ada sinyal, ada tegangan atau nggak ada tegangan gitu. Nah, jadi bahasa ini tuh kita gunakan untuk develop hal-hal yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya Mm-mm. kita tuh ya eh, kalau programmer gitu ya, kalau kita belajar Mm-mm. programmer tuh karirnya beda-beda, Cak. Jadi Mm. personalitinya juga beda-beda gitu. Oke. Jadi ya nih ya, Ica tuh sebenarnya di sini nih. Mm. Nanti itu Oh front end, iya. web development, front end ya. Front end itu ada Mm-mm. kalau saya kita analogiin sama restoran tuh adalah Mm-mm. kasir sama waiter yang sama dekorasi toko gitu. Front end itu yang Mm. ngedesain depannya gitu. Nah, ini juga Mm. nggak bisa sembarangan gitu. Front end ini biasanya Mm-mm. dia bisa JavaScript, bisa HTML, Mm-mm. oh belajar sama PHP lah ya. Eh, Mm-mm. dan dia tuh jago desain, maksudnya dia mengerti eh kalau bikin tampilan bagusnya warna kombinasinya apa, tombolnya ditaruh di mana, terus menunya ada apa aja, terus Mm. nge-range kayak gini deh. Ica misalnya lihat belanja misalnya nih Mm. di Topet sama di Shopee sama misalnya di Mm. sama itu kan
beda ya mereka desainnya, user experience-nya kan beda, UX-nya kan beda Mm-mm. ya. Mm-mm. Kalau aku tuh nggak suka beli di beli sama di mana ya? Ada deh satu lagi. Karena nggak suka gitu. Pas mau beli tuh bingung. Kok gue nggak bisa? Kok nyarinya susah gitu? Terus kok Mm-mm. ngekliknya banyak banget sih kalau mau check out gitu ya? Itu tuh si Mm-mm. si front end web development Oh, gitu. Jadi dia tuh oke. emang harus belajar UI UX. Jadi user Mm. interface sama user experience karena dia yang ketemu sama user. Nah, Mm. biasanya aplikasi yang bagus kalau UX jelek ya Mm-mm. orang nggak mau pakai gitu. Jadi ada yang memang bagus tapi front endnya jelek gitu. Nah ini tuh itu Mm. bagian Ica. Kalau aku lebih ke sini back end. Nah back end itu kayak dapur berantakan lah pokoknya mah. Kayak ruang server gitu udah ada kayak mau meledak, udah kabel di mana-mana kayak dapur aja gitu kan. Kalau kalau di restoran di depan mah rapi kan. Di dapur mah Mm-mm. mau kebakaran kayak mau ada yang gimana itu nggak ada yang tahu. Nah si kayak misalnya front end itu kayak ngedesain apa ya aplikasi Gojek sama Grab gitu ya sama Mm-mm. InDrive itu kan Ica nyobain nggak bisa Borzo gitu kan itu front endnya kan Mm. aduh ini jadul banget sih kok jelek sih gitu ya biasanya kalau dia baru Mm. buat itu kan front endnya emang jelek gitu aplikasinya. Nah Mm. belakang itu lebih rumit lagi kalau di belakang itu kalau ini kan ngurusin user ya di sini Mm. kalau di belakang itu ngurusin database jadi database sama proses gitu ya jadi kalau misalnya aku ngurusin kayak misalnya oke nih kliennya mau apa gitu. Mm. Misalnya di back end-nya Gojek gitu di back end Gojek tuh dia harus kayak oke gue harus ngitung rute nih jaraknya berapa harganya berapa ini yang lagi pakai dia driver atau penumpang terus Mm. gimana transaksinya ada promo atau enggak terus kalau saya ada hubungannya sama eh, toko misalnya ya dia beli barang atau ini nganterin penumpang apalagi Gomart apalagi apa itu kan itu di belakang tuh prosesnya Mm. ini tuh mereka berdua tuh sebenarnya saling berhubungan gitu ya Mm. ada juga memang yang full stack jadi programmer yang bisa dua-duanya bisa gitu aku bisa Mm. dua-duanya tapi desainnya jelek gitu Ica coba ya nanti Ica jangan ketawa ya kan nanti Ica bikin website eh websitenya Ica harus lebih bagus dari punya aku kan Mm. teknik tuh jelek maksudnya desain kurang bagus Enggak gitu lah, iya jadi beda sama desainer yang emang punya anak DKV apa gitu ya. jadi yang jago 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 desain tuh dia tahu komposisi warna komposisi Mm-mm. huruf eh, fontnya sama posisi ini aku Mm. pakai template kayak gini aja cuman gini gitu website-nya tuh nggak ada apa-apa lagi gitu maksudnya ini Mm. udah bener-bener yang oh my god ini mah minimalis dan ya udah ini mah orang back end lah kayaknya yang bikin orang front end mah nggak akan bikin sederhana ini gitu jadi cuman gitu kalau Jika cuman Bang gambar doang BCA-nya, jika Bang BCA. Bang BCA lebih bagus tuh. Tapi ya kayak itu lawan saya pokoknya ada landing page tuh belum diganti lagi sekarang udah 2024 ya. Gitu Mm-mm. Ca, nanti kita belajar Oke. bikin kayak gini gitu. Mhm. Nah, Ica nanti harus bisa ngedesain yang lebih bagus gitu karena kalau aku mah pokoknya ayah we data didinya gitu ya bisa orang bisa lihat gitu ya. Tapi kalau secara secara apa misalnya secara desain heboh heboh banget sih nggak bisa gitu. Nah ini tuh bahasanya JavaScript tuh banyak dipakai lah ya Python, Go, Ruby tuh biasanya di back end. Nah jadi ini asli front end web developer itu tuh urusannya adalah bikin web. Nah sebenarnya makanya kalau coding mom itu kan topiknya kenapa bikin web ya satu Mm-mm. yaitu nanti Ica juga belajar ini, Ica nanti belajar Python, belajar Mm-mm. PHP juga di belakang sini gitu. Jadi Ica Oke. nanti bisa bikin dua-duanya sebenarnya. Mm-mm. Eh, kenapa? Kenapa web development ya? Ini tuh sebenarnya bisa berguna untuk kerja dari rumah sih. Jadi banyak orang yang suka minta bikinin website gitu ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya kalau udah tahu caranya bikin website, itu bisa ada cara gampangnya gitu. Tergantung dia Mm. request gimana. Apakah dia cuma request, gue cuma mau landing page aja, ada beberapa info tentang, misalnya dia jualan kue gitu ya, ada Mm. gambar kuenya, ada apanya, itu aja bisa bisa desain gitu ya. Si gambar ini mau didesain kayak gimana, terus nanti, nah itu harganya misalnya berapa gitu. Terus nanti kalau saya dibilang, tapi Cak pengen pakai itu gambarnya agak banyak, terus bisa di load. Oh berarti ada database-nya sedikit, itu harganya beda lagi. Terus saya, Mm. Cak boleh nggak misalnya ada payment? Nah itu harus susah tuh, harus mahal gitu. Karena ngurusin Mm. payment
di website itu susah karena kita harus nyambungin plugin ke ke merchant buat pembayaran. Terus atau misalnya dia mau pakai login dong, ada member kita soalnya kalau member beli kue online dia itu dapat promo. Nah, itu lebih susah lagi. Ica bisa charge gede gitu. Tapi nanti aku coba ajarin sampai yang pokoknya sampai Ica kebayang tuh bikin website aja. Nah, itu aja Iya, tuh udah bisa itu loh, udah bisa dijual gitu. Maksudnya kalau ada yang kita bikin website tuh, ya udah gue bikinin. Nanti sampai kita install dan sampai apa aja ya sampai bisa dilihat. Nah, itu oke. web development ini ya. Mm-mm. Nggak kita lihat susahnya. Nah, Oke. terus ada mobile development. Mobile development itu programmernya beda lagi. Mobile development adalah orang yang ngoding buat aplikasi di handphone. Nah, itu tuh biasanya spesifik, Cak. Jadi kayak misalnya mau di apa nih, di Android atau di iOS. Terus itu mereka spesifik harus layarnya sekian, versi OS-nya berapa gitu kan ya. Nah, itu biasanya bahasanya juga spesifik nih kayak Swift ini tuh cuman ada di iOS gitu ya, terus Java, Objective-C sama JavaScript lagi nih. Tapi kalau mobile development itu tuh orang-orangnya adalah orang-orang yang harus bisa ngoding tapi dengan resource yang terbatas gitu loh, Cak. Kalau ini kan kita nggak mikirin resource ya, maksudnya kita mikirin aduh nggak cukup space buat nyimpen filenya, aduh nggak cukup buat naro gambar-gambar, nggak mikirin gitu sebenarnya. Kalau di mobile tuh kita harus mikir gimana caranya bikin aplikasi yang kecil. Kan Ica males nggak kalau saya download aplikasi misalnya Borzo atau Grab tapi gede misalnya satu satu saya 500 mega gitu atau 100 mega gitu kan nggak mau ya menu-menuhin handphone gitu. Nah, mobile developer itu pusingnya itu dia mesti bikin kodenya kecil, ringkas, cukup di dalam resource handphone yang kecil itu. Jadi coder ini tuh juga beda gitu ya. Apa skillnya mereka beda sama yang lain. Nah, beda lagi sama ini nih. Nih, dulu perasaan Oh, aku pernah Unity. Pak Ari ngajarin game development. Unity ya. Itu kalau game development itu lebih ribet lagi, Cak. Jadi itu nggak mungkin satu orang kan, karena kan harus ada yang ngedesain karakternya, harus ada yang ngedesain world-nya, harus ada yang ngedesain rule-nya, terus nanti ngoding. Misalnya, ini orang setiap karakternya mau gimana pada saat mereka lagi interaksi, ada update kan. Misalnya yang satu health-nya berkurang, yang satu power-nya nambah, ada yang pakai power up, ada yang speed-nya nambah gitu kan. Itu kompleks ya. Si Unity ini kan desainnya tuh 3 dimensi loh. Jadi kalau di game development itu biasanya ini sama game development tuh harus ada art, biasanya kerjasama sama FSRD gitu. Ini juga terserah kalau desain web itu kalau dia punya latar belakang desain tuh lebih bagus. Nah, game development tuh ngoding gamenya susah, ngebikin asetnya juga susah. Ini kok emang coder-coder yang yang hardcore lah gitu, yang Iya, iya. aku kalau Udah ngoding level. kalau ngoding game itu adalah jadi misalnya sprite itu cuma bulat aja. Ya udah, pokoknya tokoh gue bulat. Tidak usah lu nyuruh gue bikin yang bisa animasi bergerak. Tidak bisa. Cuman bisa ngodingnya gitu. Selalu gitu. Kayak misalnya di Roblox nih. Kalau di Roblox kan udah ada badannya tuh. Iya, iya. Eh, ya, jadi tinggal ya udah gue mau ngoding gamenya gimana nih kalau di Roblox. Atau kalau saya pakai Game Maker, kasih aja sprite-nya bulat atau di scratch bulat aja gitu ya. Kalau di Unity kan harus ada sih orang berbentuk terus dia bisa bergerak terus iya gimana? Aku tak sanggup. Ini udah pusing dah gitu ya. Terus desktop aplikasi yang tadi kita omongin, itulah yang BKD lah, sister lah apa gitu ya. Itu Oh, oke. Oh, itu desktop aplikasi ya. itu tuh urusan kayak apa ya? Tapi sebenarnya kayak kemarin tuh aku juga apa ya, paspor gitu-gitu ya atau KTP kayak gitu desktop application. Nah, nanti kalau misalnya buat KTP nih, KTP misalnya buat di RT RT itu kan dibikin nggak ngerti deh kayak kata Ica tadi kan dependen misalnya ya udah nih kecamatan, kelurahan, kan ya se-Indonesia gitu kan itu saling menyambung tuh sama misalnya rumah sakit kan juga gitu bersambung. Nanti kalau mereka mau bikin versi mobile-nya ya berarti developernya juga beda. Misalnya Oh, kayak sistem, iya kalau kita mau dengan konten yang sama. Dengan ah, konten yang sama. iya itu harus di Oh, iya. rewrite lagi karena resource-nya si desktop kan gede tuh, laptop kan biasanya gede, layarnya gede, punya keyboard. Ya kan orang yang mengakses lewat desktop kan juga sebenarnya lebih lebih apa ya? eh
bagi dia mudah gitu ya. Kalau di handphone kan udah layarnya mah kecil, pencetannya juga. Jadi user interface-nya juga beda, Cak. Kayak misalnya gimana ya kalau pas dia lagi ngetik layarnya kan ketutup tuh. Nah, Ganggu nggak gitu. Harus gimana nih ukuran hmm, ukuran keyboardnya atau gambarnya mesti gimana nge-arrange-nya. Terus kalau mobile tuh lebih susahnya hmm, kan gadgetnya banyak pisan ya, ada hmm. tablet, ada yang misalnya Oh, ada handphone besar, handphone kecil, iya, ada iya, iya, Samsung, ada iya, iya. Xiaomi. Oh itu tuh lebih Oh, susah. Jadi kan maksudnya kan nggak lucu kalau saya, oh aplikasi ini misalnya BPJS gitu di hmm, tablet begono, di sini kok hmm, cuma di pinggir kan nggak bisa gitu. Jadi lebih susah mobile development tuh dia harus selalu ngecek device-nya apa, besar layarnya berapa, sama dia dipasin gitu. Jadi kalau hmm, kita bikin, misalnya ada proyek pembuatan misalnya aplikasi untuk desktop dan mobile ya berarti ada 2 tim, nggak mungkin sama oh, soalnya. Dan mereka kan pasti misalnya ya udah si mobile ini ngakses ke database yang sama misalnya nggak tahu database ya, jadi si desktop itu ngakses ke sini gitu kan, si mobile juga ngakses ke sini. Tapi kan hmm, si mereka harus harus ini kan, harus saling nyambung kan. Masa hmm, bisa dia daftar pakai mobile, login pakai mobile, tapi di desktop pas dia login nggak nyambung gitu kan, nggak bisa. hmm, Jadi sistemnya tuh harus integrated lah itulah gitu. Nah, sebenarnya Cak, itu tuh hmm, bisa dijadiin web based juga. Jadi si desktop application itu bisa hmm. dijadiin web juga. Kebayang nggak? Oh, Bedanya iya, apa? Kalau misalnya desktop application itu kan hmm, diinstal. iya, Kalau mobile juga diinstal. hmm. Kalau di web gak usah diinstal, pakai browser aja. Oh, Tapi ini tuh sebenarnya kelemahannya tuh adalah security-nya lebih 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 bahaya sih. Nah, si browser ini tuh lebih enak kan. Jadi kadang-kadang suka nggak sih Cak kita malas gitu ya. Ah, gue nggak mau hmm, install aplikasi ya, tapi gue mau hmm. pakai Ke browser. webnya aja. Eh, Tapi kan kelebihannya kalau kita install, kita kadang-kadang nggak usah perlu internet kan. Tapi kalau pakai web, kalau browser ya harus connect internet. Kalau pas lagi nggak ada internet, terus kita nggak punya aplikasinya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Hmm, Tapi hmm, membuat aplikasi pakai browser ini tuh juga salah satu solusi. Karena apa? Kalau kita bikin pakai browser, hmm, mobile bisa pakai, desktop juga bisa pakai kan? Jadi sebenarnya hmm, lebih hemat gitu. Jadi misalnya kita nih hmm, punya, misalnya apa ya, stay mau bikin aplikasi. Daripada hmm, bikin aplikasi versi desktop sama versi mobile, mendingan versi browser aja lebih gampang. Orang tinggal login aja kan kayak misalnya, ya udah login ke Sister, login kemana tapi lewat browser bukan masuk ke aplikasinya gitu. hmm, Nah hmm. itu Cak. Jadi iya ya, aku juga sebenarnya web based loh semuanya. Yang Telju juga semuanya website web based sih nggak ada yang install. Tapi Hmm, biasanya kalau untuk internal mungkin untuk keuangan atau apa ya akuntansi kalau gitu ada juga sih di perusahaan yang dia mereka install aja supaya lebih lebih private udah, iya. gitu. Oke, udah. Sekarang ada Hmm, sistem programming. Sistem programming itu yang spesifik lah kayak dia tuh apa ya khusus buat misalnya bikin sistem operasi lah atau dia bikin analisis apalah gitu ya. Jadi ini biasanya spesifik lah ya lebih 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 sedikit ya orang yang mengerjakan ini gitu ya. Nah hmm, gitu. Jadi kita kan ini ya, hmm. bahasa pemrograman yang mau kita pelajari itu front end sama back end ya jadinya. Oke. Nah oke, sekarang kita lihat sebenarnya teh bahasa pemrograman teh yang dipakai itu siapa aja sih, apa aja sih gitu ya. Nah sekarang kalau Hmm, Ica lihat ya, ini kan hmm, website-website terkenal ya, semua hmm, Google, Facebook, YouTube, Yahoo, kayak apapun gitu ya. Nah hmm. website ini liatin deh, front endnya semua pakai JavaScript. Back endnya Iya. kan beda-beda gitu. Nah, Hmm, back endnya kenapa beda-beda? Tergantung. Karena mereka tuh kadang-kadang beda aja apa implementasinya gitu. Ada yang hmm, mereka mau pakai paralel, ada yang mau pakai lebih suka mungkin framework yang udah ada ini, terus dia pakai bahasa itu. Tapi Ica lihat biasanya di front end itu hmm, biasanya JavaScript di belakang tuh ya terserah, tapi ada sih C++, Java, Python, PHP nih. hmm, Terus ada PHP lagi, PHP, ASP itu udah jarang ya. Java hmm, sih banyak gitu, ada Django, ada R. hmm, Nah, itulah sebabnya programmer itu harus harus dia harus punya skill eh, apa ya? Kalau misalnya full stack programmer gitu ya, ada yang dia hmm, memang bisa semua bahasa gitu. Jadi
ya udah kalau saatnya dia harus belajar Java, dia apa deh, dia pindahin tuh dari bahasa Python gitu, dia terjemahin ke Java gitu. Nah, Hmm. tapi ada juga yang udah spesialisasi ya. Gue pokoknya front end, gak Hmm. keluar dari bahasa itu ya udah gak apa-apa juga gitu. Nah, Hmm. Ica ya di sini kan ada yang disebut unique visitor per month ya. Jadi ini Hmm. sebenarnya bukan angka pasti, ini tahun berapa, udah lama ini. Tapi bayangin, jadi gini Cak, kalau kita punya web, Hmm. problemnya tuh cuman bukan orang tuh banyak yang datang gitu, bukan aja itu, tapi kayak Google, Facebook itu kan mereka visitornya per bulan atau per hari tuh banyak ya. Hmm. Mungkin servernya tuh sanggup menangani segitu banyak user gitu. Hmm. Nah, berarti kalau saya kayak Google ya, Google tuh servernya nggak mungkin cuma satu. Kalau seluruh dunia datang ke si Google ini kan meledak dong servernya dia. Jadi Hmm. sebenarnya servernya itu ada banyak nih, Google tuh diatur gitu. Jadi kalau saya ada yang request lagi ke sini ya, ini lagi nganggur ke sini ya, servernya apa melayani. Nah, Hmm. yang ngatur di belakangnya itu adalah ini nih yang sibuk gitu ya, ngedirect trafficnya lah, ngatur usernya, ngecek loginnya gitu tuh ini di backend ini. Si front Hmm. tampilan aja, maksudnya ya udah di setiap server tampilan dia sama gitu. Jadi Hmm. jadi untuk yang ngedesain apa tampilan itu dia kayak restoran gitu ya. Ya udah gitu. Pokoknya semua tersedia, kursi udah rapi, meja bersih, waiter lengkap, menu ada gitu, udah. Tapi yang di belakang, jadi gue harus masak berapa nih gitu ya. Gue Hmm. mesti masak berapa banyak. Gue harus beli 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 lagi bahan berapa banyak gitu ya. Itu ya ini di belakang. Gimana biar biar kliennya nggak terlalu lama nunggu. Gimana supaya aplikasinya loadingnya nggak terlalu lama. Nah sebenarnya itu bisa dibantuin juga sama front end gitu. Kayak misalnya Facebook gitu ya. Facebook itu gimana ya pas kalau saya dia buka timelinenya dia tuh loadingnya nggak terlalu lama gitu ya. Terus Hmm. gimana caranya supaya kalau dia mau nge-search apa historinya dia, chatnya dia, atau komennya dia itu gampang. Itu front end tuh yang ngatur. Tapi yang Hmm. cari datanya di belakang-belakang itu si back end. Tapi gitu ya. Jadi intinya adalah setiap website itu harus memanage traffic pengunjungnya. Itu tuh semakin banyak pengunjungnya semakin ribet dia. Kayak Gojek, GoRide, Grab gitu dia kalau lagi banyak, ya sama lah kayak kemarin aku juga mau masukin nilai itu ke Tellio langsung sistemnya down. Mas Bisa ya. lambat, aduh Oh nggak bisa. iya. Iya kan, kayak gitu. Nanti bisa zamannya ujiannya online, langsung lambat semuanya gitu kan. Nah itu tuh yang pusing admin-admin di back endnya tuh. Diomelin satu kampus kan. Gitu, gue juga pusing nih kagak cukup. Jadi wah mereka nanti susah payah tuh di ruang server tuh ngakalin gimana caranya biar sistemnya jalan lagi. Ya gitu lah Oh. kira-kira. Tuh ya. Nah, dah jadi kalau Ica lihat tuh bahasa tuh ada macam-macam ya. Sekarang kita coba Hmm. lihat. Taruh Ca. Taruh Ca, bentar Ca. Ya. Teleponku. Oh, ini loh. Oke. Oke, sekarang gini. Kita sekarang Hmm. lihat ya tadi ya. Nah, ini Hmm. tuh keuntungannya tuh adalah kayak tadi ya back end, server side Hmm. atau front end. Kita tuh yang ini yang dua pertama. Mobile sama 3D sama high performance tadi udah dijelasin. Ya. Nah, Ica sekarang lihat bahasa pemrogramannya. Ini Oke. tuh namanya Java Server Pages ya. Nah, yang kita Ya. mau belajar itu sebenarnya nanti Apa Pak? HTML Bentar-bentar. Apa? Java? Server Pages. Ini udah lama nggak, udah kuno lah, udah jarang Hmm. dipakai sih. Cuman kita lihat Terus? sintaksnya aja gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. ini tuh contoh bahasa-bahasa pemrograman untuk Hmm. ngeprint hello. Ica lihat ada berapa baris gitu. Hmm. 7 Ke- 8 baris lah ya gitu. Ya. Hmm. Hmm. Nah, sebenarnya yang kita pelajari tuh bahasa HTML nanti. HTML tuh sebenarnya kayak gini, Ca. Jadi ada HTML gitu ya. Terus ada bagian kepala, ada bagian body, ada bagian body. Nah, bahasanya Java Server Pages ini itu tuh buat Hmm. server. Nah, dia tuh bahasanya kayak gini, satu baris ini
diselipin di dalam HTML. Nah, sebenarnya gini, Ca. Jadi kalau kita punya website ya, misalnya di Hmm. browser. Terus ada kata-kata gitu yang kayak tadi website aku. Itu tuh dia nulisnya pakai HTML, hypertext markup language. Jadi dia itu adalah suatu bahasa yang dibaca oleh browser. Jadi si browser itu pada umumnya gitu ya, apapun lah ya, Chrome atau Safari atau apa, itu tuh akan ngebaca file HTML. Terus dia tahu misalnya, oh ini bagian head ya, oh ada judulnya. Nah kalau ada judul gini tuh dia nanti di browsernya tulis di sini gitu. Dia tulis Hmm. JSP example gitu ya. Jadi si browser Hmm. itu tugasnya tuh membaca kode yang dibuat dengan HTML. Nah si JSP ini itu adalah satu bahasa, tapi dia ngintil di HTML karena si HTML itu adalah bahasa dasarnya dari yang dia dibaca di browser. Nah, nanti Ica lihat di HTML tuh sebenarnya codingnya tuh sederhana ya, cuman ribet Jadi dia tuh harus ada kurung kurung segitiga gini. Kalau Hmm. dibuka kalau di akhir tuh harus ada slash-nya gini. Hmm. Jadi selalu lah Itu gitu harus tutup ya? terus harus sepasang gitu loh, yang ini juga harus pasang gitu. Dia juga harus pasang. Heeh. Gitulah pokoknya harus sampai. Oke. Oke, dah. Itu JSP. Ini Pak Heeh. contoh aja ya. Contoh bahwa Heeh. kayak bahasa pemrograman itu adalah kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Perl. Nah, ini Perl. Perl tuh kan beda lagi kan. Perl itu Hmm. dia kalau mau ngomong mau nyetak hello world, Heeh. itu dia harus bikin eh, bentuknya tuh kayak bikin fungsi gitu. Jadi dia bilang dulu sub, terus dia bilang dance gitu ya. Dia menjalankan hello world ini tuh harus ada kurung awalnya, harus ada definisi functionnya, harus ada use library-nya apa gitu. Jadi Hmm. ya kalau misalnya ini ya Perl itu kalau di bahasa kita mah Sanskerta gitu loh, Cak. Tapi Hmm. itu bahasa itu bagus banget Perl sama Python itu ya. Kalau Heeh. memproses data yang banyak gitu, kayak misalnya kita mau ngumpulin tweet tweet tentang presiden gitu, tweet Heeh. atau posting Instagram atau misalnya apa ya TikTok hashtag, kan itu banyak banget tuh datanya. Nah kalau kita mau parsing data segitu banyak pakai Perl sama pakai Python tuh bagus banget, bahasanya tuh mereka sangat apa ya, itu kayak misalnya Ica kalau di perabotan teh blender gitu lah. Jadi dia teh kapasitasnya besar gitu. Hmm. Karena bahasa pemrograman lain kalau disuruh ngerjain itu belum tentu sebagus ini. Nah, yang jago pro tuh orang-orang seumuran Pak Budi tuh, Pak Budi, Wow. Pak Pak Armen, Pak Bambang Rianto tuh Zaman angkatan dulu apa bisa. mereka. Eh, jadi saya mah waktu itu Pak Budi bilang kamu bisa pro nggak? Gak apa-apa, susah kata aku teh mendingan yang lain. Susah pro tuh rada nyentrik kayak Sanskerta liar lah pokoknya mah. Tapi bagus dia, bagus banget. Nah, nah Java nih, ini Hmm. Vicky jago nih Java nih kayaknya. Java nih, Java tuh adalah bahasa yang paling banyak digunakan, Tapi ribetnya minta maaf, Cak. Ya Allah, ya Rasulullah. Coba Ica Kenapa? lihat. Ini tuh cuma mau ngeprint hello world ya. Lewat, heeh. Di Java tuh kalau mau ngeprint doang, Heeh. ngeprint loh. Cuman Heeh. mau bilang hello world aja. Dia harus Heeh. bikin kelas, Harus bikin kelas. Ini tuh harus, ini mutlak, Cak. Jadi harus bikin kelas namanya, kelas tuh maksudnya define kelas gitu ya. Terus Ya. kita harus kasih nama file dia hellotest.java. Mhm. Kita harus bilang public, static, void, main, string, ini, args. Terus baru bilang system, out, println, apa kata-katanya. Terus harus ada kurung-kurung awal penutupnya lagi gitu. Harus kayak gini gitu. Hmm. Harus kayak gini. Kalau pakai Oke. Java. Jadi aku tuh dulu pakai bahasa Java bertahun-tahun. Emang dia powerful sih ya. Cuman setelah ketemu Python dan itu udah nggak mau pakai lagi. Kalau secara umum ya, maksudnya kalau nggak harus pakai Java, dan mending pakai yang lain gitu. Ini tuh Bu terlalu Acik katanya. dan ini pasti terlalu apa ya deh? Verbose gitu kebanyakan, tapi emang strong sih, cuman ribet gitu, overkill lah kebanyakan. Oke. Nah oke, nah ini yang nanti kita belajar, Cak. Nah Oke. kita perhatiin, jangan Heeh. jangan kaget dulu, PHP kan ribet nih, cuman Heeh. ingat sebenarnya tuh secara prinsip dia tuh diselipin di HTML nih. HTML ini tuh selalu gini kan, ada Heeh. HTML, ada headnya, ada bodinya. Ya udah Mhm. si PHP tuh kayak tadi kayak JSP aja tinggal bilang gue tuh PHP ya, gue mau ngeprint hello world.
Tapi si Hmm. PHP itu kan kalau HTML kurung segitiga, kalau dia kurung segitiga tanda tanya. Hmm. Loh. Jadi setiap Oke. bahasa teh punya gitunya sendiri gitu. Jadi aku tuh kadang-kadang kalau ngoding nih, misalnya kemarin belajar apa gitu, terus pakai Python lagi, lupa, sintaksnya apa ya? Ntar dulu Hmm. apa gitu. Itu emang nyampur karena ya susah karena beda-beda. Jadi makanya suka browsing gitu ya, ke Hmm. googling lah atau pakai eh, Stack Overflow atau apa tuh karena gitu. Ini juga sama nih. Ini juga ada HTML-nya, tapi Hmm. selalu gitu, Cak. Jadi nggak peduli amat gitu ya, pokoknya strukturnya begini gitu ya. Nah, ini title ini yang selalu tampil di kepala browsernya ya. Kalau ada Hmm. itu tuh title. Nih Hmm. website aku juga nanti Ica bisa lihat isinya tuh ya gini gitu sebenarnya. Hmm. Nah, ini tuh dia bisa kayak gini ya, si PHP ini tuh terserah misalnya kita mau ada ngambil variabel lah atau mau apa nanti kita selipin aja, tapi HTML-nya tuh nggak berubah gitu doang. Gitu. Jadi, Hmm. selalu di dalam HTML. Kenapa? Karena kita ngomongin web kan, karena kita memakai browser, jadi ya udah pasti ada HTML-nya gitu. Itu PHP ya, PHP agak gambreng. Ini adalah si. Nah, kalau si kan beda. Ya, ini kan urusannya kalau mau bikin robot. Kalau kita mau ngeprint sesuatu, sebenarnya Hmm. eh, ini tinggal gini aja sih. Eh, ini aja sih sebenarnya. Saya kita bilang sebenarnya kita bisa langsung gini aja sih. Ini terus nanti print hello, udah gitu. Cuman kalau Ica perhatiin, ini sih biar panjang aja ya, biar ada HTML-nya. Jangan gak usah dipikirin harus ada library ini. Itu tuh Hmm. untuk menampilkan eh, print ini. Jadi print F ini tuh buat ngeprint ke layar, dia adanya di library ini. Itu disebut. Hmm. Nah, tapi udah sih sebenarnya udah cuman begini aja sih harusnya. Show ini tuh bisa langsung ngeprint aja, print hello. Cuman kan kalau di C itu harus ada titik koma, kurung-kurang Oh, apa gitu. Nah, sebenarnya ya. juga sama C++ juga sama. Cuman kalau itu print F, kalau ini C out. Nah, kalau dia tuh pakai C out itu, kalau di C itu gini jadi kalau kalau di C ya itu tuh dia kalau mau nulis sesuatu tuh pakai C out terus begini Cak, gini C out Hmm. gitu ya, hello gitu. Jadi Hmm. jadi sintaksnya tuh lucu lah gitu dan harus pakai titik koma. Kalau enggak compilernya bingung. Dia bilang apaan nih gitu kan ya. Gue nggak Hmm. tahu nih lu udah selesai atau belum state apa Hmm. perintahnya kan. Kalau coding tuh dijalanin per baris kan. Nah, Hmm. di setiap kode yang kita tulis itu bakal di-compile atau diinterpret ke bahasa mesin. Nah, kalau si compiler C sama C++ itu dia selalu nyari titik koma ini. Titik koma. Karena itu Oh. kayak jeda gitu kayak misalnya Ica misalnya ini orang ngomong nggak ada titik komanya kan bingung. Nah, ini tuh adalah memberikan batas bahwa ini satu perintah ya, ini satu perintah. Jalannya Hmm. satu-satu ya gitu. Nah, Hmm. kalau di C itu ada yang namanya C in gitu juga. C in ada C out ya. Kalau C out gitu, kalau C in itu nanti gini misalnya. C in Oke. misalnya masukin ke variabel X gitu atau apa. Tapi pokoknya setiap bahasa tuh beda lah, beda Hmm. sintaks aja gitu, Cak. Dah, kita ngebandingin aja. Terus Hmm. Cold Fusion udah lama nggak dipakai, ASP itu juga udah lama nih Active Server Pages tapi pakai HTML juga kan, HTML Hmm. terus dalamnya pakai dim, Hmm. respon segala macem lah. Hmm. C Sharp itu mirip sama Java, pakai class, pakai static, void main, system control, write line. C Sharp itu nggak kayak C sama C++, lebih mirip ke Java. Terus ada Hmm. Python. Nah, Python itu sebenarnya cuma ini, Cak. Yang Hmm. kalau kita mau ngeprint, itu tuh cuma satu Hmm. box ini. Jadi makanya aku tuh setelah punya Python ya bikin bisa Hmm. Python tuh nggak mau pakai yang lain karena cuma ini. Kalau mau ngeprint tuh, udah nggak ada apa-apa lagi. Ini nggak Oh usah, iya, udah. Ini nggak nggak usah ada, pakai yang kayak tanda kurung-kurung gitu atau apa nggak, gitu ya? nggak. Tapi sekarang Hmm. sih kalau Python yang versi baru gini sih, ada kurung Hmm. gini Oh, oke. biasa. Tapi udah gitu Python tuh udah. Jadi kalau kita belajar coding paling Hmm. convenient udah pakai Python karena dia mah nggak ribet gitu. Nah itu makanya dia populer karena gampang dipelajari. Hmm. Terus ada Ruby ya, Ruby gini. Terus ada lagi Hmm. Golang gini gitu ya. Tapi kan sebenarnya bahasa pemrograman itu berguna kayak kita belajar bahasa
aja, Cak. Kayak saya belajar bahasa Inggris kalau nggak pernah dipakai lupa gitu kan ya. Nah, program Oh. iya sama. Terus ada kayak gitu juga, kayak pas kita transisi ya ke bahasa lain, aku pernah kan waktu itu belajar bahasa Inggris udah tamat, terus belajar Jerman. Itu tuh ada saat di mana Jermannya belum bisa, Inggrisnya lupa, bener loh itu. Jadi Oh ya, kita yang, hah, lupa gitu. Jadi bahasa Inggris gue hilang, bahasa Jermannya nggak ngerti gitu. Jadi di kalau masa transisi. iya kemarin tuh aku juga belajar, kan biasa pakai Python, terus nyobain belajar bahasa lain gitu ya. Terus ada tuh jadi lupa dua-duanya. Hah, gue lupa gimana ya? Ini harus gimana ya gitu. Emang gitu sih. Tapi ya udahlah. Habis gimana? Masa cuma bisa bahasa satu aja. Nah, sekarang Ica lihat. Mm-mm. Ini katanya begini sih katanya. HTML. Nanti tuh kita pakai HTML tuh ya buat coding di browser itu tuh buat strukturnya. Jadi kan kayak tadi ya ada HTML terus ada Mm-mm. head, ada body gitu ya, ada Mm-mm. title. Nah, Mm. struktur bahasa itu di dalam website itu eh, pakai HTML gitu. Tapi dia Mm. cuma konten teks aja. Jadi HTML tuh bisa bikin bullet ya, kayak misalnya ada bulletnya apa, terus ada headernya bisa, terus ada Mm. misalnya numbering ada gitu ya. Cuman Mm. kalau misalnya kita mau, pengen ada warnanya, pengen ada panel kiri kanan atas, itu udah nggak bisa pakai HTML gitu. Nah, jadi biasanya Oh. itu struktur aja gitu. Harus Mm. dibantu sama CSS. CSS itu Cascade Style Sheet gitu ya. Jadi makanya disebut for style gitu. Itu tuh Mm. kayak misalnya hmm, Ica punya rumah gitu ya. Mm. Nah, terus yang ngatur stylenya misalnya yang oke, di sebelah sini ruang tamu ya. Di sebelah sini Mm. gitu ya. Mm. Nah, itu tuh CSS gitu. Kalau Oh, HTML aja tuh bentuknya nggak bisa ya. jelek. Cuman gini coba ya, HTML. Ini tapi sebenarnya aku HTML semua loh. Ini tuh HTML sebenarnya. Mm. Tapi ya aturan Mm. saya ada 3 kolom 2 baris ini dia pakai CSS. Mm. Terus lihat ya, ini kan Oh, abu, ada yang putih kan, ya. nggak Ah. pakai CSS. Kalau Oh, pakai HTML HTML. nggak bisa. Jadi cuma Oh, teks iya. aja dan warna, Oh. dan nggak dia bisa sih nginsert gambar, dia bisa nginsert gambar, nginsert suara bisa, cuman bentuknya tuh ya dulu banget gitu coba ya gitu. Ya, Mm. basic HTML website. Kita lihat deh coba ya. Ini ada sih. Oh, ya contoh ya. Ini kayak gini ya. Ah, Saya punya HTML. Udah mhm. nih. HTML sama HTML. Mhm. Terus ada body sama Iya, body. iya. Terus kita bilang header 1 ya. Ini header. Berarti dia harus gede nih. Terus ada Hmm. paragraf ya. Kalau kita run, itu kayak gini, Mhm. Cak. Ini kayak gini. Oke. Ini kan sebenarnya aku bisa nambahin ya. Misalnya di sini tuh bisa misalnya. Ini coba dulu ya. Mm. Terus aku tambahin. Tapi muncul nggak ya di situ ya? Add, aku tambahin gini, terus aku bilang aku mau kasih title my, nggak tahu ya dia dia bakal ngeprint atau enggak, my website, terus title, terus ini kan body sama body, kalau di run dia kelihatan nggak sih, nggak kelihatan, tapi bisa gini Cak, sebenarnya gini Hmm. caranya, ini kan Ica bisa lihat ya, saya gue Hmm. mau headernya mau jadi 2 gitu, itu jadi lebih kecil, satu tuh Hmm. yang besar, Hmm. tiga Oke. itu oh, 3 itu lebih kecil lagi Lebih gitu. kecil ya. Berarti yang Nah, paling tapi gede kan satu. paling gede 1. Terus udah gitu, ya udah gitu, cuman gitu aja gitu. Oke. Eh, cuman teks doang, jadi sederhana banget gitu. Nah, ini sebenarnya bisa, kalau saya Ica punya file ini, itu tuh sebenarnya kalau kita mau coba jalanin gitu ya, itu tuh Hmm. cuma kita buka teksnya, teks file gini ya, contoh. Misalnya aku punya file, aku tulis di sini ya, Cak, Hmm. ini codingnya. Terus aku save deh, aku save di mana? Di download aja, namanya ica.html. Nggak mau pakai TF dong. Oh, ini. Nah, ini. Nah, ini harus harus web page ya, save ya. Oke. Nah, si HTML ini itu bisa aku buka pakai browser. Jadi aku punya browser nih. Hmm. Aku bisa buka nih file, open file.
aku cari ya, Ica juga nanti gitu. Nah ini ada Hmm. Ica kan, Ica HTML. Aku buka isinya, kok gini? Versinya berarti formatnya belum benar nih. Tunggu. Hmm. Oh wait ya, bentar ya. Hmm. Tunggu, kenapa ya? Ini Ica itu kok tidak HTML? Open with Visual Studio Code aja deh. Bentar, Ca. Kayaknya dia format ininya nggak cocok deh. Mbak, kenapa Kan? orang pakai Mac sih coding? Oh iya, oke. Bagus ya pertanyaannya. Satu lebih secure, dua lebih gampang. Kenapa? Jadi, Lebih gampang di mananya? oke, bentar ya, aku copy dulu. Taruh. Ica tuh yang mana tadi? Ini Ica ya? Ini Ica. Hmm. Ini. Sampai. Itu. Dulu. Control save. Udah. Jadi gini, Ica. Ini ya, kalau kita coding, Hmm. banyak orang-orang yang coding tuh udah pakai Mac deh. Jadi Hmm. operating system itu kan asal muasalnya dari Unix ya. Jadi ada Hmm. dulu zaman dulu tuh ada bagus sih pertanyaannya. Ada operating system namanya Unix. Unix tuh ada beda-beda tuh. Ada versi-versinya, ada Berkeley, ada apa gitu ya. Unix-nya nama itunya, nama operating Operating system. system. Nah, kalau sekarang kan operating system tuh kan jadi gini. Hmm. Dulu itu kita punya operating system tuh ada yang namanya Unix. Unix ini bisa Hmm. macam-macam ya gitu. Misalnya versi-versinya ada macam-macam. Terus kalau sekarang tuh kita punya Linux, Hmm. Windows, Hmm. ya kan? Sama Mac kan? Hmm. Oke. Si apa ya istilahnya macOS ya, macOS. Nah, macOS ini tuh dia itu base-nya tuh mereka berdua ini itu base-nya Unix. Jadi mereka tuh udah apa namanya eh, struktur bangunannya itu dia dari Unix, kalau Windows tuh totally different gitu. Nah, kenapa orang lebih suka pada Iya. saat gitu ya kita, jadi kan sebenarnya pengguna Unix lebih banyak dong, dia kan open source ya. Jadi orang Hmm. ngelihat orang yang sharing code itu saling diskusi itu tuh komunitasnya tuh banyak tuh Unix tuh. Dan mereka Hmm. tuh kalau misalnya, jadi kita bisa begini, Cak, bisa kita punya operating Hmm. systemnya, dia open source gitu. Itu dia ditaruh di internet, dibenerin rame-rame. Jadi sama orang-orang tuh kalau ada yang salah atau kurang di patching, Oh, oke. bareng. Jadi Unix Iya. itu tuh lebih lebih diterima orang banyak lah. Nah, Oke. Windows itu kan dia bikin sistem sendiri. Hmm. Ini tuh dia punya konfigurasi tuh beda. Nggak kalau misalnya di level, misalnya nggak dipakai buat apa Windows, mau buat apa? Cuman buat kerjaan Office gitu ya, misalnya Hmm. Hmm. apa misalnya eh, Microsoft Word, Excel, browser gitu, Windows oke lah. Tapi kalau udah mulai ngoding, developer, itu Hmm. biasanya kalau pakai Unix itu nginstall aja lebih gampang gitu karena hmm, software-softwarenya gitu atau framework-nya tuh lebih mudah diinstal di Unix gitu dan library-nya juga lebih lengkap. Aku pengalamannya gini, Cak. Hmm. Kalau ngajar nih, saya ngajar coding ya. Hmm. Terus aku ngajarin, terus aku bilang, "Oke, sekarang install gini gini gini." Yang Linux nih sama si macOS tuh biasanya yang install cepet. Windows tuh nanti ribet gitu. Harus install ini lagi, harus tambah ini lagi. Oh, ada instolannya banyak gitu. Jadi dia tuh bahas apa ya, ada jarak sama si operating system yang lain gitu. Si Windows ini tuh bukan nggak gitu friendly untuk coder gitu. Kalau Hmm. buat kalau buat misalnya aplikasi aja sih ya oke gitu. Misalnya Hmm. ya Hmm. bagus, tampilannya oke gitu ya untuk Hmm. eh, apalah misalnya Ica mau eh, apa Word, Excel, PowerPoint lah atau database itu oke gitu. Cuman orang lebih Hmm. suka pakai Mac. Nah, Mac itu juga lebih kalau 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 kita tuh senangnya lebih low level lah. Kalau mau ngeprek apa-apa lebih lebih gampang gitu. Nah, terminalnya Oh, sama terminalnya macOS juga beda. Jadi ya install-installnya susah lah. Tadi aku mau ngomong apa jadi lupa ya. itu Tunggu ada. mau ngopi itu kan, mau nunjukin Ya, heeh. Aduh, hasilnya. ada lagi. Ya udah, ini di save dulu ya. Nah, ini di save dulu. Ya, tadi tuh formatnya salah, Ca. Jadi pakai ini harusnya. Nah, aku coba ya. Oke.
Berarti sekarang aku buka browsernya. Nah, Mm-mm. itu nih berarti belum format HTML nih. Berarti aku Hmm. buka lagi ya, open file. Aku mau buka Ica. Nah, tuh kayak gini, Cak. Jadi udah. Hmm. Jadi itu HTML tuh cuman gitu. Nanti kalau kita mau nyoba, ya udah nambah-nambahin. Nah, lihat deh. Ica lihat gak? Di sini kan ada website ya, my website. Website. Itu karena aku ngoding di sininya eh ada my website kan. Kalau saya aku bilang Ica Iya. website, itu dia Mm-mm. jadi Ica website. Jadi gini ya, gini. Nah, ini kan di save nih, udah aku save. Mm-mm. Berarti nanti di browser ya, ini tinggal di refresh aja. Nah, ini di Ica website gitu. Mm. Mm. Jadi basically kalau misalnya mau bikin website, bah udah jadi. Iya ya. Cuma masih lokal. Cuma lihat deh, ini kan dia masih di file user Ya. di aku kan. Mm. Tapi sebenarnya HTML mah cuman gitu. Jadi Ica misalnya udah bisa tuh HTML ya ya cuman gini nanti diisi. Nah, si 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 mau mengedan misalnya mau pengen 3 kolom yang sebelah Mm. kanan warna ungu, fontnya beda. Yang di sini ada menu, terus ada misalnya pengen ada carouselnya dia geser-geser, pengen apa itu pakai CSS. Yes, yes. Oke, Mbak, berarti HTML itu sebetulnya teks ya. Basically Ya, teks. Basically basicnya teks. dia cuman konten Basically aja. teks. Sebenarnya Tapi nggak teks juga, Cak. Dia bisa insert gambar, dia bisa mm, insert video, oh ya, oke, oke. bisa insert. Cuman gitu loh, maksudnya dia tidak Konten ya? Konten gitu, Mbak. konten, Konten ya? Oke. konten. Jadi si HTML adalah konten, di Oke. konten. Kalau isinya mah HTML gitu ya. Tapi Mm. kalau misalnya kita mau dia lebih bagus, style Mm-mm. pakai CSS. Kalau Oke. JavaScript, kita misalnya mau ada misalnya pop-up window, ada interaction lah gitu ya. Jadi kalau ada interaksi itu kan kalau kalau cuman konten kan jadul banget ya. Maksudnya kita cuman baca loh, Cak, nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau misalnya kita mau Interaksinya gimana, Mbak? ya maksudnya kalau kayak tadi website gini, kita kan cuman baca tuh, cuman Heeh. aja gitu. Maksudnya Heeh. nggak bisa ngeklik apapun kan. Maksudnya Hmm. nggak bisa milih menu, nggak bisa nge-scroll juga gitu kan. Oke. Ya, 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 ya. Jadi emang cuman konten gitu. Walaupun Mm-mm. nanti kalau si HTML-nya udah banyak, si browsernya akan nge-scroll ke bawah ya. Cuman Mm-mm. jelek aja gitu, cuman kayak gini gitu. Kalau mau ada kolomnya gimana gitu kan. Nah, Hmm. nanti kita tambahin CSS. Nah, JavaScript itu menambah interactivity. Jadi kalau saya kita mau misalnya katakan ada game atau ada Mm-mm. konten yang eh, ada efek lah ya, ada interaksi deh gitu. Itu pakai JavaScript. Nah, kita belajar tiga-tiga nanti itu. Nah, Oke. kemudian itu for work, C katanya for dinosaurs. Udah kuno sih ini tapi masih dipakai. C++ tuh biasanya buat sekolahan lah ya. C Sharp buat Hmm. ini. Swift ini buat macOS, sorry, buat iOS sebenarnya. Ruby itu kalau nggak salah dulu Gojek pakai Ruby deh. Tapi aku juga belum pernah sih nyoba pakai Ruby. Hmm. PHP tuh, PHP for money. Orang biasanya pakai PHP buat cari duit. Ya karena dia bikin bikin website, bikin aplikasi tuh. Money. Ya. For Oke. money. jQuery for legacy, Python for science. Iya sih. Aku kalau bikin machine learning atau AI pakai Python. TypeScript nggak pernah pakai. Java, nah ini. Java tuh Juga for 3 billion device. Semua gila. orang pakai Java. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi yang banyak dipakai orang, ya pakai Java. Javanya. Java. Java teh, tapi ribet. Itulah liar. Liar. Aplikasi Atau liar. web Udah, web lah. web heula. Udah ya, itu udah. Dah. Oke. Nah, sekarang aku mau jelasin dulu tentang taruh lucu. Aku tuh So. punya ini taruh ke layer arsitektur. Layer mana di mana? Ya? Hmm, arsitektur. Network arsitektur. Ya? Oh iya, aku belum ngirim ini ke Ica, lupa. Apa? Nanti ada ininya, ada
Ini Cak, taruh Modul. modul. Ya. Mana modul saya? Iya, aku tuh mau minta. Ini nanti aku bisa minta nggak? Atau ada modul gitu? Ada. Tunggu. Karena aku Eh, kan harus belajar lagi. Tunggu. Ih, rajin dia, tunggu. Tunggu dulu. Mana tadi ya? Aku cari dulu di So. oh, coding mama. Sorry. Ini. Nah, jadi Mana? aku bisa review. Aku kirim ya. Mm-mm. Tapi mana? Chat. Apa di? Ini ya, yang 2.3. Nah, sambil mengirim. Mm-mm. Nah, ini. Ntar dulu ya. Tapi kita pakai brackets nggak ya? Oke, nanti ya aku jelasin dulu lesson GitHub nanti deh. Jadi Mm-mm. ini ada materinya semua, Cak. Ini Oke. kita Mm-mm. kan client server. Tadi kan kita belajar Mm. bahasa. Terus nanti sebentar lagi aku jelasin client server sama Mm. website. Nanti Ica harus tahu Git sama GitHub. Tapi itu Mm. mungkin sekebutuhannya baru nanti kita masuk HTML, CSS. Nah, ini tuh mungkin nggak per pertemuan banget, tapi ngikutin program kita aja ya. Saya Mm. sesuainya atau Ica mau detail di mana atau apa. Nah, ini juga Mm. mungkin Ica bisa baca kalau ada yang mau ditanyain. Tapi aku jelasinnya mungkin nggak sama persis ya. Cuman semua Mm. ini nanti pokoknya ini apa ya, acuan kita lah. Mm. Aku Mm. tuh mau ngejelasin dulu client server tuh di mana filenya. Hilang gue. Hmm. Oh ya udah deh, gini aja deh. Ntar aku cari aja deh di internet. Atau nyimpennya di mana lupa. Gue kok berantakan gini ya. Butuh another laptop. Kali. Ntar dulu. Gara-gara ditaruh di mana? Ditaruh di mana? Tunggu. Cari dulu ya. Client Nah, server architecture. Tapi yang aduh yang aku bikin kemana ya, Cah ya? tenang, Mbak. Oke, bentar ya. Jadi udah. Server, web server. Oh ya udahlah. Oh bener ini. Tapi jelek. Ini aku nggak suka ini bagus yang gue. Tapi Terus ya yang Mbak udahlah. kemana? Kira itu punya Mbak, bukan? Kan hilang. Nggak tahu aku gitu suka gila. Suka terus nanti pas udah ada Biar. clear emang gitu. Ntar ya. Ntar dulu. Client server architecture. Two tier, one tier, two tier, three tier. Ya udah deh ini aja yang tadi atau ini. Sabar ya. Oke. Mana yang lebih bagus? Ini lebih jelas. Maksudnya tulisannya. Ini kayaknya lebih cakep. Nanti aku catat. Kontennya banget. Gini ya. Oke, gini Cak. Yuk. Jadi gini, permasalahannya adalah di setiap maksudnya di internet itu kan ada arsitekturnya nih.
Maksudnya eh, dulu zaman lapisan kan Mm-mm. kita tuh cuman punya arsitekturnya tuh begini. Jadi arsitekturnya tuh kita cuman punya satu komputer Mm-mm. dengan ini namanya mainframe gitu ya. Dia tuh Oke. punya resource yang sangat besar. Si mainframe ini itu Mm-mm. proses kenceng, storage-nya gede, RAM-nya gede gitu ya. Nah, Mm-mm. sementara ada komputer-komputer kecil yang biasanya disebutnya tuh dummy gitu ya. Mm. Dummy set, ya klien lah gitu ya. Nah, ini Mm. tuh sebutnya biasanya server klien tuh kayak gini. Aduh, semut, ada semut, ada semut. Ini disebutnya biasanya adalah server. Nah, itu server klien tuh kayak gitu. Ini klien gitu ya. Mm. Klien. Nah, sorry. Ini tuh bukan dummy, tapi disebutnya klien. Tulisan gue jelek. Klien di sini adalah dumb terminal. Jadi artinya apa? Jadi si komputer-komputer kecil ini ya nggak kecil sih. Komputer PC ini tuh nyambung semua ke Mm. server nih. Mm. Nah, mereka tuh cuman dumb terminal aja, jadi cuman nginput aja gitu sama nerima output. Jadi yang ngitung processingnya tuh di sini di server. Nah, itu tuh client Oke. server. Jadi network itu dulu begitu. Jadi ada mainframe, terus ada Mm. beberapa komputer connect ke dia, resource-nya Mm. dipakai sama-sama gitu. Nah, Mm. terus nanti kan berkembang banyak tuh, jadi komputernya tambah, ada servernya ada beberapa, mulailah ada lokal area network lah, kayak misalnya oh network di LSKK, ada Mm. network LSS gitu, karena itu kan Mm. sendiri-sendiri kan, nanti ternyata mereka nyambung ke backbone ITB kan, itu jadi wide local, jadi Iya. wide area network, terus jadi dia nyambung lagi misalnya eh, lewat providernya, terus nanti jadi nyambung lagi jadi internet gitu kan. Tapi Mm. itu sebenarnya eh, semua itu kan sambung menyambung gitu, Cak. Jadi kita tuh internet itu adalah kalau kita nyambung ke internet, komputer Mm. manapun itu bisa nyambung ke kita kan. Tinggal request aja IP address-nya berapa. Kalau kita jadi server, dia bisa request anything ke kita walaupun secara geografis jauh gitu kan ya, tapi lewat internet. Nah, Mm. jadi intinya gitu si client server tuh kayak gitu gitu ya. Jadi kalau Ica Oke. lihat di sini, si Mm. server ini itu akan Mm. melayani klien gitu kayak tadi kan. Kalau tadi yang aku gambarin itu tuh sebenarnya lock di dalam satu gedung misalnya atau satu ruangan. Mm. Kalau ini kan sekarang servernya misalnya server Google kan kita nggak tahu di mana. Bisa jadi dia mungkin ada di Amerika, mungkin juga nggak di Amerika, mungkin di Australia gitu. Tapi kita sebagai klien lewat internet bisa Mm. akses ke servernya Google gitu. Mm. Nah, jadi eh, ini adalah client server arsitektur, di mana ada arsitektur yang server melayani klien gitu ya. Mm. Intinya gitu. Nah, Mm. sekarang kita ngomongin two tier. Two tier arsitektur tuh beda lagi sekarang gitu. Bedanya gini, kalau aku sebenarnya, oke bilangnya gitu ya. Oke. Satu Kalau tier tuh apa? satu tier tuh cuman gini, Yang jadi tadi, cuman yang tadi doang. hmm, ini tuh Hmm, satu oke. server sama Satu klien. tier. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya two tier. Two tier tuh gini, Mm. ini lebih detail lagi di mana artinya Mm. tier 1, tier 0 itu adalah klien kan. Kita request ke server. Si Mm. server ini nyambung ke database. Jadi kayak misalnya kita login nih ke BKD gitu. Server Mm. atau server apapun lah, server pemilu, server eh eh, apa Kemenkes, anything lah, pokoknya server. Nanti pada saat kita request sesuatu, misalnya nge-search sesuatu atau login Mm. atau apa, dia nanti akan proses ke database gitu, ke suatu database Mm. server yang Mm. aman. Nanti dia balikin ke klien gitu. Nah, itu tuh Mm. arsitektur yang dua tier, dia nyambung ke belakang, ke belakang. Nanti aku jelasin bedanya, tapi sekarang Ica lihat strukturnya dulu. Mm. Nah, sekarang kalau misalnya three tier, Mm. itu berarti jadi ada 3. Ica lihat deh. Kalau tadi kan cuma Mm. ada ini ya, di awal Mm. ya, sebentar, aku coret-coret dulu. Nah, ini ya, di awal itu kan kita cuma punya si klien sama server kan. Iya, Terus di two tier jadi ada database. DBS. Iya. Sekarang ada tier di antaranya. Sebenarnya itu ini biasanya disebutnya adalah middle layer. Oke. Jadi
kalau misalnya si yang tadi one tier itu kan cuman si klien sama server berduaan kan, mereka saling mereka terkoneksi langsung kan. Nah, Mm-mm. itu ada klien, ada application server, baru ada data server. Nah, gunanya application server adalah mengurangi beban gitu dari pekerjaan yang dibutuhkan sama klien kepada si server ini gitu. Jadi Mhm. ini tuh sebenarnya middle tier ini adalah untuk bisnis model. Ingat nggak, Cak? Tadi kita ngebahas misalnya Mhm. ini sistem ini tuh harus ngupdate bimbingannya tuh Mhm. siapa, terus nanti harus di-approve sama siapa. Kan kayak Mhm. misalnya servernya Dikti tuh buat Mhm. naik pangkat gitu, itu kan pasti Mhm. ya kan dokumennya Mhm. mesti masuk dulu, udah itu Mhm. dicek, terus siapa yang harus nge-approve, abis itu dia masuk ke Hmm. gitu, itu bisnis model gitu. Mhm. Oh. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa bikin arsitektur ya, ini kayak ini tuh default atau gimana? Hmm, enggak, jadi kita bisa ngedesain. Nah, sebenarnya ini kan three tier ya, three tier. Mhm. Sebenarnya bisa two tier aja, Cak, tapi bisnis modelnya ditaruh di klien gitu. Kebayang nggak? Jadi ini tuh nggak ada, tapi Mhm. ditaruh di klien atau ditaruh di server. Jadi bisnis modelnya tuh ditaruh di server atau di klien. Tapi kan Mhm. kalau misalnya nggak ada application server, si bisnis modelnya ditaruh di klien kan berat tuh. Jadi tampilan si kliennya pasti berat kalau dia pakai handphone, komputasinya di handphone dia. Kalau pakai komputer di komputasinya di komputer dia, buat klien tuh jadi berat gitu karena aturan-aturannya semua ada di dia gitu. Kebayang nggak? Jadi Mhm. filenya dia bakal gede. Kalau kita Mhm. taruh di server bisnis modelnya, dia Mhm. terlalu sibuk gitu karena dia Oke. gue harus ngakses database katanya, gue harus jawabin user Mhm. gitu. Jadi kayak apa ya, si bisnis model itu kan yang akan mengatur misalnya ada berapa login nih, misalnya ada login dosen, ada login mahasiswa, ada login admin, ada login apa pegawai misalnya, itu kan Mhm. bisnis model gitu. Nah, kalau semuanya ditimpain kalau ditaruh di klien, kayaknya agak nggak mungkin. Nanti aplikasi klien jadi gede. Kalau ditaruh di server aja, servernya liar pisan gitu. Karena dia, gila gue harus handle segini banyak gitu. Sementara kerjaan gue juga banyak. Nah, biasanya dipecah. Jadi ada server buat nyari data aja, sama ada server buat ngecek persyaratan model ini gitu, Cak. Ini Hmm. kalau arsitekturnya kayak gini, itu sistemnya harusnya jadi lebih cepat, lebih efisien. Tapi tergantung, misalnya alah kalau cuman CLSKK aja mah ya two tier juga cukup kali gitu misalnya. Mhm. Atau satuan tier atau two tier cukup. Tapi kalau se-ITB-un atau se-Indonesiain mah udah harus three tier gitu karena servernya harus saling bagi tugas gitu. Ya jadi ini tuh eh, ngomongin arsitektur, tapi nanti kita tuh basically mau ngerjain ini sama ini ya. Sama Mhm. ini baca. Kita tuh ngerjain Iya. itu. Jadi biar kebayang aja secara arsitektur kayak gitu. Mhm. Oke. Terus, nah sekarang Entire. aku nunjukin entire. Kok bisa entire? Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari tuh tire-nya udah banyak. Hmm. Jadi web sebenarnya server tuh nggak cuma satu, Cak. Jadi kayak Mhm. misalnya apa ya? Kayak misalnya kita punya sistem ya, eh ya kampus lah atau apa. Itu servernya nggak mungkin satu. Pasti ada yang namanya web server, Mhm. ada application server, ada Mhm. database server. Terus misalnya dia punya server, ada misalnya mail server, ya kan? Ica kan punya email TB kan? Mhm. Nah, itu tuh servernya beda lagi. Terus Pak Budi tuh dulu juga punya server tuh di PAU. Kalau Mhm. server Pak Budi mati tuh orang nggak bisa ngakses apa gitu. Pokoknya Mhm. semua servernya ada adminnya gitu. Web Mhm. server itu bertugas nerima request-request web. Jadi kayak misalnya orang mau buka website ITB, website LSKK, websitenya semua lah. Pokoknya urusan web. Ah, itu servernya web. Application server yang kayak tadi, application gue mau login ke sister, mau login ke BKD gitu ya. Dan Hmm. server itu yang nyimpen database, jadi dia urusannya database doang. Oke. Nah, ini mail server buat Mhm. yang mau login ke mail gitu. Mhm. Boleh nggak ya? Nah, application server tuh kayak misalnya server aplikasi buat penelitian, buat misalnya administrasi gitu ya. Nah, sebenarnya
semuanya ini bisa disatuin, Cak. Bisa nggak misalnya semuanya di dalam satu server? Bisa, taruh aja Nah, di Instagram semua. kebayang ya, gede banget. Udah kayak meledak. Maksudnya dia akan capek banget gitu. Kayak Ya, Ica disuruh ngerjain beban 4 orang, kan ya, mabok gitu. Nah, betul. satu itu. Kedua, kalau dia meleduk, Mm-mm. servisnya mati semua kan. Kalau misalnya di sini, misalnya web server mati, ya udah kita nggak bisa ngakses dia. Atau Aksesnya web itu server aja. mati, yang lain masih jalan kan. Nah, itulah sebabnya dipecah-pecah gitu. Nah, Hmm. sebenarnya nanti tuh kita akan implement itu pakai ini, Cak. Apa namanya? Bentar. Kita implementnya nanti ada kita akan install namanya XMPP ya. XMPP itu sebenarnya suatu framework di mana kita nanti punya database server sama web server. Nanti di sini tuh kita ngoding PHP gitu. Ica kebayang nggak di sini PHP? Ya. Di sini kita di browser ngoding pakai HTML sama CSS. Yes. Ini iya Iya. taruh aku jadi nggak bisa nulis. Nah, HTML ini CSS sama Mm-mm. JavaScript. Di sini Oke. PHP. PHP Nah, iya. nanti ada MySQL Mm-mm. itu, Cak. Jadi nanti kita Oke. akan belajar ngedevelop ngedevelop web browser browser application-nya. Nah, si aplikasi itu kan harus ada web servernya. Kalau Ya. tadi aku ngejalanin ica.html itu kan cuman ngebuka file pakai browser. Iya. Sebenarnya harusnya variasi file ica itu ada di server. Nanti Mm-mm. kita punya alamat domain. Kayak tadi Oke. namanya prokotcg.com. Itu harus ada server yang selalu dengerin kalau ada request dari browser user gitu, kayak misalnya tuh ada yang ngetik prokotcg.com kata dia. Oh, lu harus ngedisplay berarti indeks HTML-nya. Terus tampilin Hmm. HTML-nya yang tadi website aku gitu. Nah, Oke. itu web server. Web server. Hmm. Itu web server. Nanti kalau misalnya ada mau login nih, kita mau login, mau akses data, ada database server. Jadi kita nanti harus ada 2 login gitu ya. Satu Oke. Oke. admin ini, admin buat web server, satu admin buat ini gitu. Kira-kira Oke. gitu. Oke. Ya, 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 ya. Mulai paham. Dah, ini habis ini aku lebihin dulu sedikit soal Ica telat dikit. Ntar aku Hmm. beres ini ya sampai bawah. Dah, Oke. Ica ngerti ya udah si tire itu ya. Nah, Mm-mm. jadi ya ini ya si server-server ini kan yang ngedesain ini siapa? Ini tuh namanya yang ngedesain ini adalah apa ya, kayak Mas Wasi kita juga kayak dulu gitu, network engineer gitu. Jadi sebenarnya kan kalau yang ngegelar apa ya, ngegelar network itu kayak pasang komputer terus disambung-sambungin network, terus pasang Mm. router, terus pasang Jaringan. jaringan, itu kan ada urusan jaringan sendiri, itu mereka yang Mm. tapi itu ada pemilihan lah, misalnya mau gimana gitu ya, apa sih ya kayak tadi kata aku bilang, ini servernya mau disatuin apa dipisah, ini server LSKK mau digabungin atau enggak nih, atau file servernya mau ditaruh di mana, mau di Mm. T3 apa mau di gedung mana dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi Mm. itu kayak gitu ya. Oke ya, ini aku sekarang ngintip dulu sedikit ke sini ya, Cak, mumpung di sini ini Ica kayak bisa lihat juga deh kalau mau. Ada Cak, dikit sedikit lagi, sedikit So, lagi. Mbak, menyenangkan. Takut kan kamu, aku nggak galak kan? Enggak, biasa aja. Kan kudu fokus hungkul. Iya, kan? Pokoknya nanti next pertemuannya nanti kita set up ya, Cak. Nah, web Ya. HTML tuh ngan kieu hungkul, Cak. Jadi nanti teh Mhm. nanti kita ada latihan misalnya, oh mau nambahin 1 2 3, mau nambahin gambar itu mah bisa lah. Cuman aku mau nunjukin dulu bahwa oke, HTML tuh kayak gini. Nah, nanti yang Ica pengen lihat kan pasti CSS kan, Cascade Ya. Install ini ya. Hmm. Lama nggak bisa diklik, Cak. Emang harus di next ya? Iya. Gimana? Gue mau nyoba yang ini. Terus Klik gimana? wae tara nambareunna. Gak bisa. Heading. Cik aja Next ya. Bre. Gak ada This nextnya. unit is completed. View hard unit. Naon? Enggak, itu mah hide.
Salah. Kumaha sih, Kan Cak? udah. Terus unit 3 kasket nggak bisa. Nggak bisa. Ih, Naon sih nah, aneh? Kan tadi aku udah kerjain ini kan. Intranet next. Teh. X. Naon. Oh, anu eta kalau kelewat Pak, unit 2 hypertext-nya kan itu, introduction HTML ya. Heeh, tapi nggak bisa. Oh, Mbak Dini emang nggak dikasih ya? Oh, kudu bayar meureun, Mbak. Harus orangnya. Udah aku tunjukin aja. Nah, liatin dulu CSS. Aku contoh ya. Ke Ica, biar Ica kebayang. Nah, CSS website layout. Jadi kalau kita punya, nah kayak gini, Cak. Hmm. Kayak aku bilang, kalau 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 HTML tuh cuma nyediain kursi, meja, lemari. Ya. Dia Heeh. ditaruh pokoknya orang boga gitu. Ya. Tapi kan yang ngatur, nggak bisa dong, ruang tamu isinya ini, ruang ini sih. Nah itu tuh yang nge-layout gini tuh si CSS. Itu tuh nanti mata clear, tapi kita nanti tidak akan membuat itu clear gitu. Tapi jadi tuh nanti dia bisa ngatur gitu kayak saya, oke, gue mau header backgroundnya beda warna, Ya. nya beda, paddingnya beda gitu ya. Terus misalnya ada navigasi bar, Hmm. nah nanti itu yang agak pusing tuh adalah ngatur ininya, top navigasinya tuh mau gimana, karena dia bisa bertingkat gitu, Cak. Cuman aku mau nunjukin kayak gini ya, tuh kan, liatin, ada saya kan kayak menu gitu, bisa hover tuh, lihat. Ada A, hover. Jadi kita bisa punya top nav yang paling kiri, top nav yang satunya lagi, top nav yang sini. Enggak sih, ini semua top navnya itu jadi bisa berubah warna gitu. Nah, Hmm. konten kita boleh ngatur mau kolomnya mau begini, mau begitu. Itu tuh pakai CSS. Jadi kalau pakai HTML mah jelek gitu gitu. Tapi kalau mau Oh, iya, iya, iya. mau berlayout mengedan itu tuh Iya, ya. CSS gitu Mhm. ya. Terus misalnya Mhm. mau beda urutannya, mau pakai footer lah, mau responsif lah gitu kan, jadi cakep dilihat nih. Mhm, mhm. Kalau udah pakai itu adalah CSS. Jadi CSS kan Oke. tadi file katanya. Nah, terus Mhm. aku sekarang mau nunjukin satu lagi ya. Habis itu udah. Aku mau nunjukin JavaScript ya. JavaScript itu example for website. Nih, si JavaScript example itu adalah mulai berbentuk coding gitu ya. Nah, misalnya kayak gini, apa ya, ngerubah gitu kayak animasi. Misalnya mau kalau dipencet gambarnya ganti gitu misalnya, atau misalnya fontnya berubah gitu, Mhm. atau misalnya fontnya berjalan, atau misalnya ada kalau kita klik apa dia apa arrangementnya berubah gitu. Tapi dia lebih nge-script gitu ya. Jadi ini tuh eh, udah kayak gini, Cak. Jadi liatin udah Oh, ada HTML, udah ya. ini tuh JavaScript-nya gitu ya. Mhm. Terus ini ada button. Jadi kayak misalnya eh kita mau bikin game yang ada button dipencet gitu misalnya Mhm. Mhm. yes or no, atau misalnya ngisi form atau apa itu tuh pakai JavaScript. Oke. Nah, nanti kita coba pakai JavaScript juga gitu ya. Tapi dia udah berbentuk coding lebih lebih ya samanya juga coding sih, cuman dia inilah mana ya, tar ya yang lebih compare website with and without JavaScript. Ini deh. Nah, kalau gitu Mhm. JavaScript itu, nah kayak gini nih logonya bergerak gitu ya. Pokoknya kalau dilihat Oh, interaktif. itu tuh pakai JavaScript. Itulah yang Oh. kayak gitu-gitu. Ada Mhm. ya ada interaksi lah gitu ya. Mhm. Mhm. Pakai Mhm. JavaScript. Itu Oke. Cak. Yep. Jadi nextnya berikutnya kita Mhm. itu adalah ini. Aku nanti mungkin nextnya mau ngajarin dulu GitHub. Ica harus Ya, punya GitHub karena nanti kita bakalan ngupload website kita tuh di di GitHub. GitHub. Oke. Jadi nggak usah beli domain, nggak usah beli server. Hmm. Ngintel punyanya si Garo di situ di website GitHub. Habis itu baru kita mulai tuh develop coding. Udah GitHub kita baru mulai bikin HTML. Nah, Ica tuh harus bikin sendiri gitu. Nanti kita coba sambil Ica bikin. Ah, Tapi ah. Ica tuh nanti harus bikin biar
biar nanti kita lihat progresnya setiap minggu. Kayak nih aku punya ya Mm-mm, prokotsi.github.io. Nah, nanti mm-mm, kita bikin misalnya Misa GitHub.io. Ini tuh mm-mm. online Mas. Jadi bisa dilihat. Lihat, Oh ini ya? kan beda. Lihatnya sama yang tadi ini 2016. Ini Heeh, tuh aku hostingnya di GitHub. Jadi kalau kalau yang prokotsi.com tadi, aku harus heeh, komen. oh, Prokotsi.com tuh per tahunnya bayar. Terus heeh, sewa servernya itu tuh bayar juga. Kalau mm. kalau GitHub tidak ada gratis kita cuy. Oh, oke. Gitu. Jadi nextnya kita belajar GitHub, oke? Oke. Ada pertanyaan lagi nggak, Ica? Enggak. Cukup mengerti, tinggal review. Kamu pinter dan rajin ya. Enggak, Kamu harus gampang. dia tuh lebar, aku teh bayar ke Mbak. Ica, ih, dimanfaatkan makanya Ica, ih, makanya Iya, kalau Mas. tanya ke aku ya, kasih tahu aja. Iya, Misalnya, udah. misalnya di WhatsApp, misalnya Ica ada yang mau ditanyain ke Mm, WhatsApp atau apa, tanya mm, aja. mm, Ya, mm, mm. Iya, aku mau review dulu. Mau review tadi yang Mbak itu takut dapat modul sama aku dengar aku mau direview bikin. takut. Iya Udah. nyatet, tuh kan sama gitu kayak, ih, orang ITB mah gitu ya, semua direview. Ih, Sorry, aku mau orang Unpad dah. Hmm. ya enggak, aku ngeri, soalnya disuruh naik jabatan, aku nggak punya jabatan disuruh naik jabatan. Itu ngurusnya susah nggak sih, Cak? Naon? Rektor Itu? yang gitu-gitu. Mbak, urusin. Cek aku mah urusin. Males ih. Beneran, aku mah sangat menyarankan. Teh lamun dagang ya, menjual. Apa nggak dipakai juga? Itu lamun penelitian. Hmm. Males Ica harus ngumpulin. Aduh, males banget harus harus tahu lah gue mau gila. Itu Kalau di semua. BKD mah ya enggak. Kalau di BKD yang di sister, Mm-mm. Mbak udah masuk sister kan? Ya, Oh, kalau kayak Pak Budinya, Pak Budi mah sekarang teh udah enak, Mbak. Mau naik pangkat, tinggal dilihat di sister ada PAK-nya, nilai akreditasi apakah beliau bisa naik atau tidak, kurangnya apa. oh gitu. Iya. Oh, datanya aja nggak ada kayaknya. Udah dimarahin sama Kak Prodi. Mau nggak naik jadi lektor? Biar lektor. Aku bilang aku nggak tahu surat-suratnya ada di mana, surat ngajar nggak tahu di mana, surat bimbingan TA nggak tahu di mana. Udah terima Eh, aja hidupku mah kacau. Mbak lebar enggak serius sih Cama. Mendingan diurus. Daripada banyak orang yang menyesal Sama ketika mau udah selesainya gitu. Apa namanya dia baru mau mau ngurusin gitu. Kayak kemarin kan kayak kasus, Mbak. Seseorang tahu apa karena udah mau pensiun sebenarnya kalau kalau dia mau ke Gubas harusnya dia bisa gitu ya tapi karena dia nggak ngurusin mepet ke surat pensiunnya terlalu keburu keluar jadi kan nggak bisa ngurusin Gubas padahal dia bisa Gubas gitu. tapi kan aku rakyat juga nggak akan gubes juga sih, Cak. Sekarang Mbak ngomong gitu Mbak kita mah nggak pernah tahu masa depan karena semua orang yang ngomong kayak gitu ya bener ngomongnya kermuda mah gitu pas Oh ya, iya ya ternyata saya perlu ini ya gitu nanti teh udah mending Cik Ica mah kumpulkan terus kan sekarang tuh cuman 3 tahun ke belakangnya cuman 3 tahun ke belakang kalau nggak salah iya. si angka kreditnya teh kalau nggak salah yang berlaku tuh 3 tahun ke belakang gitulah pokoknya mah ada perubahan sistem sekarang teh. Tapi dari 3 tahun ke belakang juga gue mending nggak tahu. Surat ngajar aja udah nggak tahu di mana. Udah ngajar berapa juta kuliah juga nggak tahu di mana. Ih, karena tuh online beneran tell you SKT online ada Ya, online bener minta ke siapa juga nggak tahu. nya adminnya prodi. Mbak urusin Ya, urusin. Heeh. Pak Budi mah bisa dilihat di PAK rekap PAK itu Pak Budi di situ. ya gue tak bilangin Pak Budi. Sip. Heeh. Ya, Ya, Bu. thank you Mbak. Ica kabarin nanti mau kapan hari apa? Mbak bisanya hari apa? Ha? Jadi Ica mainnya seminggu 2 kali. Ayo, Jumatnya definitely Jumat ya, terserah. definitely. Minggu depan aku jam 1, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kosong jam 1. Minggu depan berarti Atau Selasa mau malam? jam berapa? Iya, Selasa malam. Jumat jam 10-nya Mbaknya, bisa nggak? Jumat jam 10 belum ada sih. Boleh lah kalau mau. Heeh. Jumat jam 10. Nah, Selasanya malam kan paling pulang kerja. Oke. Selasa Ya. malam, Jumat jam 10. Nanti aku plot. Oke, Oke. thank you ya, Mbak. Makasih ya. Dah, yuk. Assalamualaikum. Dah. Salam. Dadah. Dah.